Halo, selamat pagi, selamat akhir pekan. Ini hari Sabtu, mudah-mudahan Anda tetap semangat dan jangan lupa salam 0%, karena sekarang ini kan persidangan di Mahkamah Konstitusi telah bergulir, ya, Bung Rocky ya. Dan ternyata hari Sabtu ini masih banyak berita-berita yang sangat kuat. Saya kira yang paling heboh tentu saja sekarang ini persoalan ada seorang nggak tahu ini sebenarnya masuk buzzer atau bukan, Ferdinand Hutahian ini ya. Lagi ribut diproses oleh polisi gara-gara dia nggak tahu, saya yang dihina dia ini Allah atau Allah gitu, karena agama dia katanya juga ternyata dia sudah mualaf gitu. Tapi saya kira udahlah, biarin yang ini, nggak usah bagian Anda deh, nanti menurunkan kadar IQ, walaupun saya yakin Anda nggak, dalam kondisi apapun nggak akan turun IQ Anda. Ada lagi soal gubernur nih, Bung Rocky. Jadi 101 kepala daerah yang akan pensiun tahun 2022 ini, dan ada 7 gubernur, salah satunya gubernur DKI. Tapi masih lama nih sebenarnya, berhentinya Oktober, tapi orang udah ribut dari sekarang siapa yang akan dimajukan gitu sebagai pengganti, dan kelihatannya penggantinya udah bisa ketebak dari sekarang siapa. Itu beritanya. Yang lain soal BRIN ini, Bung Rocky. Jadi lagi rame juga soal BRIN, pernyataan dari kepala BRIN maupun dari pernyataan Hasto tentang konsekuensi bahwa ada banyak sekali ratusan honorer yang diberhentikan di Eijkman, itu konsekuensi dari ketentuan undang-undang. Nah, kemarin saya baca artikel katanya ada BRIN tanpa brain. Oke, silakan Anda mau mana dimulainya, mau soal gubernur DKI yang sebenarnya kita udah tahu skenario mau seperti apa, atau yang lain, silakan Bung Rocky di Anda pilih. Oh ya, satu lagi yang paling menarik adalah ini ada riset dari Asian Development Bank bahwa pada era Jokowi ini 22 juta orang itu mengalami kelaparan kronis. Seru. Silakan Bung Rocky. Dari 20 juta orang, riset Asian Development Bank, artinya itu riset yang serius. Karena menyangkut kalkulasi dari lembaga-lembaga donor untuk mengambil risiko membantu Indonesia. Jadi keadaan ini yang betul-betul mengkhawatirkan kita, karena pemerintah terus mengatakan ini terkendali, kemakmuran ada. Tapi 22 juta orang, dan itu pasti itu data mungkin setahun 2 tahun lalu tuh, karena begitu riset ADB. Nah, kita bikin aja ekstrapolasi 20 juta orang sebelum COVID, apalagi setelah COVID itu, apalagi setelah harga-harga naik, apalagi setelah bahan pokok tidak bisa dicapai oleh keluarga miskin. Jadi mungkin sekali udah 2 kali lipat itu. Dan itu adalah standar untuk mengevaluasi sebuah pemerintah, bahwa gagal untuk memberi makan pada rakyat itu. Istilah kelaparan tragis itu betul-betul artinya orang kelaparan kronis. Ya. Kronis artinya udah lama itu berlangsung. Jadi kalau bilang 22 juta orang, ya sejak Presiden Jokowi segitu. Karena itu yang disebut kronis, nggak bisa diperbaiki lagi, nggak ada caranya. Jadi selama kita masih terpukau dengan statistik pemerintah, kita lupa bahwa hal yang real itu ada justru di dalam cakupan riset lembaga-lembaga dunia. Nah, 22 juta itu menerangkan bahwa Presiden Jokowi gagal memenuhi perintah konstitusi, yaitu sejahterakan rakyat dan pelihara orang miskin. Kan kalau 2 hal itu dilakukan dari awal kan nggak ada soal sekarang. Tapi yang dipelihara Pak Jokowi adalah jalan tol, yang dipeliharanya adalah pelabuhan udara yang jadi padang rumput sekarang di Majalengka. Ya, sekali lagi kita selalu mau hilangkan sinisme pada seseorang, tapi kita harus kasih kritik kepada kebijakan. Jadi itu intinya. Jadi ini akhir pekan, dan kita tahu data itu juga menunjukkan 22 juta orang itu adalah artinya data tentang potensi berakhirnya kekuasaan di 2022 ini. Ini aneh saya. Kan orang ini masa semuanya Jokowi. Yang nyebut Jokowi bukan kita, yang nyebut Jokowi Asian Development Bank kok ya. 22 juta orang mengalami kelaparan kronis. Saya nggak bisa membayangkan apa yang disebut kelaparan kronis. Kalau zaman dulu itu membayangkan saya orang perutnya membuncit ya, pusing lapar segala macam gitu ya. Itu kan berkaitan dengan kalau
saya nggak tahu apa ada terus kaitannya dengan Berry segala macam gitu. Dan kalau kita ngomongin Berry pasti ngomongin juga lembaga Eijkman. Tapi nanti deh soal Eijkman. Saya sekarang ini media itu menyoroti bahwa yang akan jadi pejabat gubernur di DKI itu adalah kepala sekretariat presiden, Heru Budi. Ini orangnya Ahok nih kalau nggak salah ya, di zaman era Ahok, ini salah satu orang kepercayaan Ahok, tapi kemudian ketika Ahok turun dan dia ditarik ke istana. Dan ini kelihatannya skemanya akan dibalikkan lagi ke Jakarta. Wah, ini canggih banget nih skenario kalau ini betul terbukti ya. Saya kira memang itu skenario-nya, karena Anies itu tidak bisa kompromistis terhadap Presiden Jokowi atau kekuasaan. Jadi terlihat memang akan dikembalikan supaya orang yang paham Jakarta itu memimpin Jakarta. Tapi itu tanggung, balikin aja Ahok sekalian kan. Kan Ahok yang paham Jakarta tuh. Jadi supaya nggak ada semacam ya nipu-nipu. Memang itu masalahnya adalah PDIP ngotot agar supaya pengganti Anies itu datang dari wilayah dia tuh. Ya dengan sendirinya orang tahu bahwa siapa namanya Pak Heru itu adalah wilayah PDIP yang kemudian diasuh oleh Ahok sebagai gubernur dan tahu tentang seluk-beluk keuangan daerah, lalu dikirim ke Seknek. Nah di Seknek ya pasti diproteksi oleh presiden. Kalau nggak kan nggak mungkin presiden sebetulnya diam-diam menginginkan itu. Jadi kalau saya baca ya tentu fraksi PDIP tahu bahwa presiden menginginkan anak buahnya untuk memimpin Jakarta itu dalam rangka apa? Bukan dalam rangka memajukan Jakarta. Ngapain Jakarta dimajukan lagi? Udah mau dipindahin kok ibu kotanya, ngapain lagi diuruskan? Jadi telantarkan aja sebetulnya supaya ada alasan untuk pindahin ibu kota. Atau betul-betul taruh orang yang paham seluk-beluk ibu kota. Siapa? Cuma dua yang paham, Anies Baswedan dan Ahok. Jadi kalau ditanya legitimasi siapa? Ya Anies Baswedan aja diperpanjang. Kan dia paham Jakarta tuh. Itu intinya, tapi tentu itu nggak mungkin. Nah, karena itu dicari cara supaya orang PDIP yang masuk di situ. Ya sekaligus saja mantan gubernur Ahok yang ditaruh di situ. Ahok juga kan nggak pernah terpilih sebagai gubernur kan? Kan dia menggantikan sebagai dalam posisi wakil gubernur. Jadi sekali lagi permainan beginian ini yang bikin kita terus-menerus mencium bau busuk dari istana atau apa nama ada market of injustice yang dioperasikan dari istana tuh. Dan saya kira gampang sekali nih nanti kita lihat apakah kemudian tangan-tangan istana atau lebih jauh lagi tangan oligarki bermain ini berkaitan dengan reklamasi Teluk Jakarta ya, yang di masa Anies itu dibekukan walaupun kemudian melalui proses pengadilan satu persatu mulai dilepas itu. Saya kira ini dalam waktu 2 tahun saya kira cukuplah mereka menempatkan orang di Jakarta sambil mengkonsolidasikan siapa yang akan jadi gubernur berikutnya kan. Kalau Hasto udah mulai nyebut-nyebut namanya bahwa kalau disebut nama Gibran, oh dia masih belum cukup pengalaman katanya. Kalau Risma itu cukup, sudah matang gitu. Jadi rupanya bukan hanya menempatkan sebagai pejabat gubernur, tetapi siapa yang jadi gubernurnya juga sudah mereka rancang sekarang. Ya karena itu kan harusnya kalau dibilang itu adalah prerogatif presiden. Ya udah partai-partai jangan ngoceh dong. Ini kan artinya PDIP mau kasih sinyal bahwa iya itu prerogatif presiden berdasarkan hasil rapat PDIP. Jadi begitu jadinya. Jadi soal-soal semacam ini yang kita mau tegakkan ethics meritocracy, ethics professionalism, ethics integrity. Tapi headlines hari-hari ini udah menunjukkan bahwa PDIP memang berambisi untuk menguasai DKI itu karena ada soal-soal sumber dana di situ tuh dan sumber dendam mungkin pada Anies. Dan itu akan dipakai sebagai pola yang sama ke daerah-daerah. Akibatnya apa? Nanti partai-partai juga akan bilang, oke, PDIP boleh kok itu intervensi kebijakan. Kalau begitu kita juga bisa intervensi dong di daerah-daerah di mana